Bang Biao, sate pesananmu sudah datang. Nyonya pemilik makin cantik aja. Ayo temani kami minum segelas. Bang Biao, jangan begitu. Saya nggak bisa minum. Nyonya pemilik cantik jelita begini. Setiap hari di sini kena asap dan api. Sayang banget. Bagaimana kalau malam ini temani aku nyanyi karaoke? Minum 2 gelas. Bang Biao, maksud Bang Biao apa ini? Biaya kebersihan bulan lalu bukankah baru saja kami bayar? Biaya kebersihan. Jangan pura-pura bodoh sama gue. Mulai hari ini, aturan di sepanjang Jalan Changning berubah. Bukan biaya kebersihan lagi, ganti jadi iuran sponsor keamanan. Setiap lapak 80,000 sebulan. Bang Biao, kami kerja dari pagi buta sampai malam sebulan. Laba bersih bahkan nggak sampai 10.000. Mana bisa kami keluarkan 80.000? Nggak bisa. Gue peduli lo untung berapa? Nggak ada 80,000. Hari ini lapak ini. Lo nggak usah berharap bisa buka lagi. Bodoh. Nggak ada 1 sen pun. Bawa anak buah lo pergi dari jalan ini. Uang nggak ada 1 sen pun. Bawa anak buah lo pergi dari jalan ini. Kalian dengar nggak? Si laki-laki lemah yang pakai celemek tiap hari ini berani nyuruh gue pergi. Lo bosen hidup ya? Hahaha. Lo tahu siapa bos gue? Grup Shengshi terbesar di kota ini. Itulah pelindung gue. Ngerti? Tapi ya, alia. Nggak perlu bayar 80,000 juga nggak apa-apa. Nyonya, pemilik yang cantik ini, malam ini temani kakak nyanyi karaoke. Uangnya nggak usah gue tagih, haha. Lo lepas gue. Tangan mana yang lo pakai untuk sentuh dia? Gue lumpuhkan tangan itu. Tanganku. Chenze, kamu terluka. Nggak apa-apa. Cuma luka ringan. Anak hebat. Berani. Kamu lumayan jago. Berani mukul gue. Gue sekarang telepon Shengshi Group. Bagian keamanan datang sini. Walaupun kamu jago berantem, apa bisa kalahin ratusan orang? Hari ini gue potong kamu jadi umpan ikan. Gue bukan bio lagi. Gue sekarang telepon Shengshi Group. Bagian keamanan datang sini. Walaupun kamu jago berantem, apa bisa kalahin ratusan orang? Hari ini gue jadiin kamu umpan ikan. Gue bukan bio lagi. Chenze, kita nggak bisa macam-macam sama Shengshi Group. Kita kabur aja. Gue mohon. Jangan takut, Ningbing. Hari ini kita nggak jual bakaran. Kita lihat aja di sini. Bersihkan lokasi. Cepat datang. Halo, Direktur Wang. Ini gue Abiao di pasar malam Jalan Changning. Ada pedagang nakal. Dia hancurin tempat gue dan patahin satu tangan gue. Cepat bawa anggota ke sini. Hajar dia. Chenze, kita lapor polisi aja. Atau kabur sebelum mereka datang. Orang-orang Shengshi Group nggak tahu batas kalau main tangan, kamu bakal mati. Tuh. Duduk aja. Jangan capek-capek. Masih pura-pura tenang. Nanti Direktur Wang dari Shengshi Group bawa orang sampai. Gue lihat gimana kamu. Kamu tinggal 3 menit. Direktur Wang akhirnya datang juga. Hai, ini dia. Dia bukan cuma mukul gue, tapi juga bilang Shengshi Group kita nggak ada apa-apanya. Anak nakal. Gue kasih kamu 2 pilihan. Pertama, patahin sendiri kedua tanganmu. Terus biarkan istrimu temani anggota ke klub. Bersenang-senang. Kedua, kami akan membantu mematahkan semua tulangmu. Lalu membawa pergi istrimu. Pilih! Menit 58 detik. Waktunya hampir habis. Kalian sudah memilih cara yang ketiga. Asia, berani membantah lagi. Pukul dia sampai 3 kali. Beri napas saja. Jangan ganggu kesenangan saudara-saudara. Chenze, Pukul dia. Dah pukul habis-habisan. Aku ingin lihat seberapa keras tulang anak ni.
Gaya betul-betul. Dan sekarang sadar salah belum? Berlutut dan sujud padaku. Aku akan suruh mereka berhenti. Ku buat kau keras kepala. Anak muda, kesempatan terakhir untukmu. Atau sekarang juga ku patahkan keempat anggota badanmu. Ku lempar ke sungai untuk ikan. Aku ikut denganmu. Asal kau lepaskan dia. Aku setuju apapun. Ning Bing, jangan pergi. Hahaha. Kalau begitu dari awal kan sudah selesai. Sungguh tidak mau yang baik, memaksa yang buruk. Siapa berani menyentuhnya? Aku bunuh dia. Berilah. Siapa berani bergerak? Ketua Direksi Dong. Karyawan nombor 370, Zhao Tiankuo, bawahan terlambat datang. Mohon Tuan hukumi. Bawahanmu bilang mau mematahkan tulangku, membawa pergi istriku, Zhao Tiankuo. Kau tidak mau perusahaan Shengxi terus beroperasi di kota Jiang ini? Tidak tahu. Direktur keamanan bawahanku membawa preman merusak toko istriku, mau mematahkan tangan dan kakiku. Zhao Tiankuo, kau bilang tidak tahu, ringan saja mulutmu. Wang Hai, kau brengsek. Kakiku. Ketua, saya salah. Saya sungguh tidak tahu tuan ini adalah... Sudah. Bagaimana menangani kedua orang ini, Tuan? Sepenuhnya terserah pada satu kata Anda. Tuan sudah menyelidiki semuanya. Rekening pribadi Wang Hai yang ada di luar negeri, 2 villa di dalam negeri, dan semua aset tersembunyi atas namanya. 3 menit yang lalu telah dibekukan sepenuhnya dan dihapuskan. Adapun preman bernama Abio itu, bank bawah tanah di belakangnya, dan tempat hiburan telah sepenuhnya diambil alih oleh Departemen Hukum. Sekarang mereka tidak hanya tak punya uang sepeser pun, tetapi juga menanggung utang legal puluhan juta. Seumur hidup mereka hanya bisa merana di lumpur paling bawah. Adapun preman bernama Abio itu, bank bawah tanah di belakangnya dan tempat hiburan telah sepenuhnya diambil alih oleh Departemen Hukum. Sekarang mereka tidak hanya tak punya uang sepeser pun, tetapi juga menanggung utang legal puluhan juta. Seumur hidup mereka hanya bisa merana di lumpur paling bawah. Tidak, jangan. Direktur utama, tolong aku. Hahaha. Zhao Tiankuo, bawa orang-orang itu pergi setelah malam ini. Jika mereka masih bisa muncul di sudut manapun di kota Jiangcheng, Zhao Tiankuo, kamu tidak perlu datang menemuiku lagi. Baik Tuan, pastikan mereka tidak bisa lagi bertahan di Jiangcheng. Maaf, Ning Bing, aku telah menipumu selama ini, Chen Ze. Kamu, sebenarnya, siapa kamu? Aku masih orang yang setiap hari memanggang daging untukmu, menemanimu jalan-jalan di pasar, Chen Ze. Hanya saja, selain sebagai bos kios barbecue, aku punya identitas lain. Sebuah identitas yang bisa melindungimu dari segala ketidakadilan di dunia ini. Aku masih orang yang setiap hari memanggang daging untukmu, menemanimu jalan-jalan di pasar, Chen Zi. Hanya saja, selain sebagai bos kios barbecue, aku punya identitas lain. Sebuah identitas yang bisa melindungimu dari segala ketidakadilan di dunia ini. Malam sudah larut, angin kencang. Ayo pulang. Sayang, kios tutup saja. Kita pulang. Salam hormat untuk tuan. Salam hormat untuk nyonya. Minumlah air hangat untuk menenangkan diri. Chen Ze, sekarang kita mau kemana? Dan Tuan Zhao itu, kenapa dia berlutut di tanah memanggilmu Tuan Agung? Tuan, penghitungan sudah selesai. Ini adalah gambar langsung dari lokasi. Untuk kesombongan mereka, mereka membayar harga. Mulai hari ini, kedua orang ini akan berada dalam hutang yang tak berujung. Dan lumpur paling bawah bertobat seumur hidup atas penghinaan hari ini terhadapmu. Selamat datang Tuan Agung. Selamat datang. Nyonya kembali ke kediaman. Tadi kau bertanya padaku, mengapa Zhao Tiankuo memanggilku Tuan Agung? Di dunia ini ada aturan siang hari, dan ada juga aturan rahasia.
Ada sebuah aliansi konglomerat rahasia yang menguasai triliunan aliran dana. Aliansi ini bernama Istana Naga Terbang, dan akulah satu-satunya pendirinya, Tuan Agung yang mereka sebut. Jika kau memiliki semua ini, lalu kenapa selama 3 tahun ini kau masih tinggal bersamaku di kontrakan seluas 50 meter persegi, setiap hari di pasar malam dihisap asap? Kau lapar, kan? Semangkuk mie ini untukmu, dan payung ini juga kutinggalkan untukmu. Terima kasih, karena pada malam hujan 3 tahun lalu, kehangatan semangkuk mie itu setara dengan kerajaan triliunan yang kumiliki. Aku bosan dengan intrik di puncak. Saat itu yang kuinginkan hanyalah kau. Kukira selama aku melepas jas, tidak memakai celemek, kita bisa menjalani hidup biasa. Tapi aku salah. Rakyat jelata bukan berarti aman. Kebaikan tanpa taring di dunia ini adalah dosa asal. Jadi aku putuskan untuk tidak berpura-pura lagi. Karena dunia biasa ini tak dapat menerima ketenangan kita. Maka aku akan membuat dunia ini bersujud di kakimu. Bangun, Chen Zhe. Apa ini benar-benar bukan mimpi? Aku takut kalau aku bangun ini kita masih berada di kontrakan yang bocor itu. Jika ini mimpi, apakah kau akan mencium bau harum seperti ini? Telur orak-arik truffle hitam? Cepat ganti baju manusia sesuatu. Hari ini aku ajak kamu ke suatu tempat. Kita kepala, tegakkan dada. Mulai hari ini, kamu tidak perlu lagi di dunia ini menunduk di depan siapapun dimanapun. Angkat kepala, tegakkan dada. Mulai hari ini, kamu tidak perlu di dunia ini menunduk di depan siapapun dimanapun. Selamat datang. Apa ini? Bau miskin, berani datang ke sini dengan pakaian seperti ini. Hei, Buta, jangan sentuh. Tanganmu lebih baik diam. Jangan coba-coba menakut-nakuti di sini. Kamu tahu tidak berapa harga baju ini? Edisi terbatas yang dikirim dari kantor pusat Paris. Harganya 4,2 juta. Istrimu orangnya. Beserta baju rongsokan ini. Dijual pun tidak bisa bayar. Satu kristal di atasnya. Gaun ini pesanan Nonali. Dipesan setengah bulan sebelumnya. Orang seperti kalian seumur hidup tidak boleh menyentuh. Aku hanya ingin melihat. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Melihat? Ini juga tempat yang bisa kalian lihat. Satpam? Mana? Cepat usir kedua orang ini keluar. Sebentar lagi Nonali akan datang untuk mencoba riasan. Jangan kotori udara toko kami. Kepala toko Jang, apa yang diributkan? Dari jauh sudah dengar ada yang ribut. Wah, Nonali. Akhirnya datang. Tidak apa-apa. Hanya 2 orang tidak tahu. Dari mana asalnya orang kampung sedang mau usir mereka pergi. Jangan sampai merusak suasana hati Anda. Apakah gaunku sudah siap? Hari ini aku akan memakainya untuk pergi menghadiri pesta ulang tahun Nenek Bai. Pasti menjadi yang paling cantik di acara. Ambang pintu Crown Century benar-benar semakin rendah. Orang dengan pakaian pasar murah begini juga pantas. Menginjak marmer yang sama denganku, benar-benar menurunkan levelku. Sekarang juga, usir mereka keluar untukku. Ambang pintu Crown Century benar-benar semakin rendah, juga pantas. Aku menginjak lantai marmer yang sama, sungguh menurunkan levelku. Sekarang juga, usir mereka semua keluar. Kau dengar tidak? Cepat pergi. Kau membuat Putri Taipan material bangunan marah. Kalian akan merasakan akibatnya. Dalam 1 menit, datang ke toko busana wanita premium di lantai 1. Hahaha. Telepon dan kumpulkan orang, bahkan berguling ke lantai 1. Kau pikir kau siapa? Beresikak sok besar di sini? Hahaha. Hari ini sungguh membuka mata. Seorang miskin, kemampuan pura-pura kuatnya lumayan besar. Baiklah, aku akan menunggu di sini hari ini. Aku ingin lihat di wilayahku. Orang besar apa yang bisa kau panggil? Bawahan, General Manager Crown Century, Joe Wanlin memberi hormat kepada Tuan. Tidak tahu Tuan datang. Itu kelalaian bawahan. Tuan, kayak mana mungkin? Jiwan Lin adalah orang besar yang bahkan ayahku harus membungkuk hormat saat bertemu. Dia malah memberi hormat kepada orang miskin berpakaian murahan ini. Jiwan Lin, ambang pintu malmu memang tinggi sekali. Istriku bahkan sekadar melihat baju di dalam sudah dicaci maki sebagai miskin. Dan lagi dia bilang gaun ini sudah dipesannya.
Siapa yang izinkan kau memberikan gaun yang sudah dipesan Tuan untuk Nyonya kepada orang lain? Mulai hari ini, semua barang Crown Century, Nyonya diutamakan. Dasar buta, cepat keluar dari sini. Manajer umum, aku salah. Aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Pecah. Berani menghina Tuan dan Nyonya? Siapa? Seret orang ini keluar. Lepaskan aku. Paman Jo, kau tidak boleh menyentuhku. Ayahku adalah Li Tianming, keluargaku adalah pemasok material bangunan terbesar di kota Jiang. Li Tianming, apa-apaan? Segera hentikan secara sepihak. Kerjasama dengan semua kerjasama Lease Building Materials. Segera beritahu semua bank di Jiangcheng. Mulai detik ini, siapapun yang berani memberi Li Tianming pinjaman 1 sen pun berarti melawan Crown Century saya. Siap. Tidak, jangan. Nyonya, saya salah. Saya benar-benar tidak tahu diri. Mohon ampuni keluarga saya. Maka saya akan membuat dunia ini tunduk di kaki Anda. Ternyata apa yang dia katakan. Setiap katanya benar. Bersihkan tempat hal. Dalam 10 menit, keluarkan semua orang di dalam mall. Hari ini, seluruh Crown Century berhenti beroperasi untuk umum. Cepat, cepat, cepat. Soka. Ambil itu, biarkan istri saya mencobanya. Baik, Pak Chin. Nyonya, silakan. Selain yang ini, beritahu semua merek. Hari ini, model apapun yang disukai Nyonya, semuanya dikemas sesuai ukurannya dan kirim ke Cloud Top Manor. Siap, karena mulai hari ini, mall ini milik keluarga baik. Kamu masih punya muka mengangkat telepon? Di mana Shenzhen yang 2 sate itu? Sewa bulan ini? Kenapa belum ditransfer? Aku bilang, hari ini aku sudah atur untukmu. Perkenalan dengan Tuan Muda Wang dari Jiangcheng. Keluarga Wang memberi mas kawin 1,2 juta. Kamu segera pergi ke kantor urusan sipil untuk bercerai. Segera datang temui Tuan Muda Wang. Dengar, pergi bercerai dengannya di kantor urusan sipil. Mas kawin dari Tuan Muda Wang Jiangcheng sudah dikirim. Baik, beritahu nenek keluarga baik. Kami pasti akan hadir tepat waktu di pesta ulang tahun ini. Dan saya akan menyiapkan hadiah yang belum pernah dilihat keluarga baik seumur hidup mereka. Chenze, kamu seharusnya tidak setuju. Mereka pasti akan mempermalukanmu di depan umum, memaksa kita menandatangani. Jangan takut, aku sudah bilang. Mulai hari ini, aku akan membuat seluruh dunia tunduk padamu. Dan berhentian pertama adalah keluarga Bai. Fu. Masih memikirkan urusan keluarga Bai. Ibuku baru saja menelepon lagi. Nenek Bai akan merayakan ulang tahun ke-80. Kali ini bukan sekadar pesta ulang tahun biasa. Keluarga Bai juga sengaja mengundang pejabat baru Kamar Dagang Jiangcheng. Ibuku memaksaku harus membawamu pulang. Katanya, biar kau memberi selamat pada nenek. Sebenarnya, di pesta ulang tahun itu, di depan semua tamu. Mereka memaksaku menandatangani surat cerai. Apa katamu? Mereka bilang putri keluarga Li karena urusan kita dihancurkan oleh Zhou Wanlin. Keluarga Bai takut terlibat. Mereka akan mengusirku dari keluarga, menyingkirkanmu yang dianggap bencana. Dan takut. Karena mereka ingin main, kita akan beri hadiah besar. Aku ingin saat mereka paling sombong, membuat mereka sadar apa itu keputusasaan sejati. Kenapa dia datang? Xiao. Semua lihat cepat. Bukankah ini keluarga baik kita, si penjual sate panggang, ikantik sate panggang? Bai Ningbing, hari ini ulang tahun ke-80 nenek. Kau pakai baju tanpa merek, barang pasar loak. Mau mengemis di pesta ulang tahun, atau mau mencelakai nenek? Semua ini total. Ada ribu atau ribu? Hahaha, Bai Ningbing, melawanku. Kau masih terlalu hijau. Asal hari ini, dia diusir dari keluarga Bai. Hak waris keluarga Bai. Akan jadi milikku seorang diri. Bai Ziheng, jaga mulutmu. Xianze, kau masih punya muka datang? Kudengar, kau di pasar malam menyinggung. Direktur Wang dari Shengxi Group, kau mau mencelakakan keluarga Bai kami, Bai Ningbing. Kau sekarang segera cerai dengannya. Xianze, ini surat perceraian. Lihatlah, ini Tuan Muda Wang, keluarganya punya tambang. Mahar Urobudrada ini dibandingkan tukang sate ini 100 kali lebih baik. Sekretaris Ketua Kamar Dagang segera tiba. Asal kamu setuju hari ini menikah dengan Tuan Wang, keluarga Bai bisa naik daun. Tuan Besar, saya tidak tahu. Anak saya tidak tahu diri. Berani-beraninya mengincar istri Tuan. Saya sudah menguncinya di rumah. Mohon Tuan Besar memaafkan.
Ketua Kamar Dagang Kota Jiangcheng, Direktur Utama Shengxi Group, Tuan Zhao Tiankuo hadir. Pusat Perbelanjaan Crown Century, Manager Umum Tuan Zhou Wanlin hadir. Ketua Kamar Dagang Kota Jiangcheng, Direktur Utama Shengxi Group, Tuan Zhao Tiankuo hadir. Pusat Perbelanjaan Crown Century, Manager Umum Tuan Zhou Wanlin hadir. Cepat! Dua tokoh besar setinggi langit ini, mengapa mereka mau merendahkan diri datang ke rumah Bai? Pasi Pak Chow, demi keluarga Bai. Kontrak material bangunan senilai 500.000. Karena itu, khusus datang untuk memberi selamat ulang tahun keluarga Bai. Ini benar-benar berkah leluhur. Zhao Tiankuo khusus datang memberi selamat ulang tahun kepada Nyonya. Semoga Nyonya awet muda. Zhou Wanlin menyiapkan hadiah kecil. Aman. Semoga segala urusan Nyonya berjalan lancar. Zhao Tiankuo khusus datang memberi selamat ulang tahun kepada Nyonya. Semoga Nyonya awet muda. Zhou Wanlin menyiapkan hadiah kecil. Semoga segala urusan Nyonya berjalan lancar. Ini adalah di bawah naungan Longteng Group. Ahli perhiasan top menghabiskan waktu 3 tahun untuk membuat bintang abadi senilai 800 juta. Sebagai kado ulang tahun Nyonya, ini adalah pusat perbelanjaan Crown Century American pada saham pengendali mutlak. Surah pengalihan saham. Perintah Tuan Besar. Ini uang jajan untuk Nyonya. Ah, Siapa tadi yang bilang akan membuat istri saya menandatangani perjanjian cerai? Zhao Tiankuo, saya di sini selidiki keluarga Bai. Dalam 3 menit, saya ingin melihat keluarga Bai. Semua mitra bisnis menarik investasi. Semua bank menghentikan pinjaman karena mereka menganggap istri saya beban. Biarkan mereka lihat kehilangan istri saya. Up. Tiada kerja. Segera tarik semua pinjaman. Tapi projek kita, projek baru setengah jalan. Kamu sekarang... Sekarang putuskan. Rantai modal akan hancur total. Hei, Direktur Wang, bukankah kita sudah menandatangani kontrak pasokan 10 tahun? Apa? Tidak memasuk lagi? Di rekening keluarga Bai kami, mana ada uang tunai untuk membayar kalian? Jangan tutup telefon, jangan tutup. Tian, Ketua direksi, ada masalah besar. Semua hancur. Atas nama keluarga Bai kita, semua toko dan pabrik dalam 1 menit yang lalu disita oleh belasan konsorsium misterius luar negeri. Rantai modal benar-benar putus. Semua mitra bisnis besar, semuanya membawa perusahaan penagih hutang, sudah memblokir pintu gerbang perusahaan kita. Ngedacian total. Tidak. Oh, saya tadi masih tuan muda dengan kekayaan lebih dari 100 juta. ini tidak mungkin benar. Ning Bing. Ibu salah? Cepat suruh Chen Zi berhenti. Kalau begini terus, keluarga Bai akan hancur berantakan. Kita akan mengemis di jalanan. 3 tahun lalu, kalian mengusirku dari rumah, membuatku di tengah salju besar saat berjualan di pinggir jalan. Kenapa tidak terpikir, aku adalah putrimu yang baik? 3 tahun yang lalu, kalian mengusirku dari rumah, membiarkanku di tengah salju lebat. Saat aku berjualan di pinggir jalan, kenapa tidak pernah terpikir, aku adalah putrimu yang baik? Keluarga Bai sudah 3 tahun lalu. Tidak ada hubungan lagi denganku, Bai Ningbing. Kau ini tidak punya hati. Aku meskipun mempertaruhkan nyawa tua ini, juga tidak akan membiarkan kalian Zisheng, cepat telepon Tuan Lei. Cepat telepon Tuan Lei dari Aliansi Dagang Jiangnan. Telepon dia, keluarga Bai kita. Ini dilindungi oleh Tuan Li. Tuan Lei melawan Tuan Liao. Bawahan Tuan Lei memiliki ahli bela diri paling top di Jiangnan dan juga menguasai seluruh jalur perdagangan bawah tanah di selatan. Dia Chen Zi sekaya apa pun. Mampu melawan Tuan Lei. Menarik. Halo Tuan Lei. Yang Mulia, Lei Zhenhai adalah Ketua Umum Aliansi Dagang Jiangnan, Maha Kuasa. Di bawah tangannya, memelihara beberapa ahli bela diri puncak yang sangat ganas dan kelompok keamanan. Di kota Jiangcheng, dia adalah raja gelap yang tidak terikat aturan bisnis. Baik, biarkan dia datang. Aku ingin lihat seberapa dalam sebenarnya air di Jiangcheng ini. Tuan Lei, tolong. Ini dia, anak muda bernama Chen Zhe. Dia tidak hanya ingin memusnahkan keluarga Bai kami,
Bahkan bilang Tuan Lei, lo tidak berarti sama sekali. Ini dia anak muda bernama Chen Zi. Dia tidak hanya ingin memusnahkan keluarga baik kami. Bahkan bilang Tuan Lei, tidak berarti sama sekali. Zhao Tiankuo, Zhou Wanlin. Kalian berdua di kota Jiangcheng juga bisa dianggap orang terpandang. Hari ini datang ke tempat yang dijaga oleh saya, Lei, memecahkan piring di tempatku. Itu untuk mendukung bocah kecil yang masih mentah ini. Kalian sudah melewati batas, bukan, Lei Zhenhai? Yang melewati batas adalah kamu. Apakah kamu tahu di depan siapa kamu sekarang berdiri? Hahaha. Peduli apa aku siapa dia? Bocah kecil, aku tak peduli konsorsium apa pun di belakangmu. Di wilayah Jiangnan ini. Jika kau naga, meringkuklah. Zanetostek. Putus jalur rezeki keluarga baik. Aku sangat tidak senang. Nak. Putus jalur rezeki keluarga baik. Aku sangat tidak senang. Sekarang, segera pulihkan semua aset keluarga baik. Lalu berlutut. Suruh wanita di sampingmu ini menyajikan teh dan air untukku. Jika tidak, hari ini, Aku pasti tidak akan melepaskanmu, Zhao Tiankuo. Siap, tutup mata nyonya. Adegan selanjutnya agak kotor. berhenti main-main. Serang! Kamu sebenarnya siapa? Angkat telefon. Halo, Tuan Lei, selesai rekening luar negeri kita? Dalam 30 detik, telah oleh sebuah kode bernama Longteng, konsorsium misterius. Semua dilikuidasi secara sah. 12 basis modal di Jiangnan diakuisisi secara paksa. Kita bangkrut. Tuan Lei, kita menanggung utang raksasa, 30 miliar. Kita tidak akan selamat. Istana Longteng. Kerajaan rahasia yang legendaris menguasai setengah kekayaan dunia. Dengan satu pikiran menentukan hidup dan mati. Aku harus berhadapan dengan tuan yang mereka hormati. Aku adalah tuan dari Istana Naga. Mata buta. Aku, Lan. Mohon maafkan aku. Semua sudah berakhir. Aku kehilangan segalanya. Nyonya, cepat panggil tabib. Jangan takut, buka matamu. Aku pernah bilang, aku akan membuat dunia ini tunduk di bawah kakimu. Mulai hari ini, dia, Bai Ningbing, adalah satu-satunya nyonya di Istana Naga menghadap nenek. Kita mau kemana selanjutnya? Pergi ke pasar sayur. Hari ini mau makan apa? Aku akan masakan untukmu. Aku ingin makan daging. Babi panggang buatanmu. Beri banyak cinta. Baik. Semua